Hayo, siapa yang nyontek kekristenan Arab sejak abad 1? Orang ini sejatinya selalu menyinggung-nyinggung Islam. Kalau Islam itu agama sempurna, harusnya di dalam agama Islam harus ada kepastian masuk surga. Nah, kita di sini akan mencoba bertanya kepada ChatGPT ya. Mohon dijawab dengan lantang, jelas, tegas, dan sangat simpel. Kalau misalkan ingin menerapkan hukum yang secara komprehensif, yang mengatur bagaimana muamalah, bagaimana cara untuk menjadi atau menegakkan sebuah keadilan di satu negara, maka kira-kira antara hukum Islam dan hukum Kristen, pilih yang mana? Yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh. Assalamualaikum. Detik-detik di mana tilawah Al-Quran, pembacaan Al-Quranul Karim diklaim menjadi pembacaan Mazmur. Jadi Al-Quran itu katanya dari Mazmur atau Bible. Baik, kita akan lihat bagaimana isi dari videonya. Nah, ditulis di sini, hayo siapa yang nyontek kekristenan Arab sejak abad 1, pembacaan kitab Mazmur dalam ibadah misa di wilayah Arab. Baik ya, ini hemat kami menjadi lucu karena yang membawa video ini pertama tidak tahu bahasa Arab, yang kedua tidak tahu bahasa Mazmur yang aslinya seperti apa. Ya pada akhirnya seperti ini ya. Baik, ini hemat kami menjadi hiburan saja ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Baik, sahabat Sikaji, ini sangat menarik ya. Kalau misalkan kita melihat di videonya ini, ya hemat kami ini 100% ada di dalam gereja. Bahkan di atasnya ada patung Yesus begitu ya. Tapi yang menjadi menarik di sini, kok kenapa itu tilawah Al-Quran malah diklaim menjadi kitab Mazmur? Kenapa? Nah, pertama ya ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya ayat itu jelas Al-Quranul Karim. Bahkan kita yakin 100%. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adzkurukum." Maka ingatlah kepadaku, maka aku juga akan ingat kepada kalian, dengan memberikan rahmat, kasih sayang, cinta kasihnya yang Allah berikan kepada kita karena kita sudah mengingat Allah. Bahkan tatkala kita meminta, Allah akan ijabah doa-doa kita. "Washkuruni wala takfurun." Engkau bersyukurlah kepadaku dan janganlah kufur, ingkar kepadaku. Kemudian di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah penolong kalian sabar dan salat. Jadi salat dan sabar ini harus menjadi penolong. Kemudian ditegaskan lagi, Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Nah, pertanyaannya, kenapa itu Al-Quran, tilawah Al-Quran disebut kitab Mazmur, bahkan membawa kata-kata seperti ini, hayo siapa yang kekristenan Arab sejak abad 1? Gak nyambung. Itu Al-Quran malah disebut Mazmur. Kok bisa-bisanya? Nah, yang menjadi menariknya lagi, ini orangnya yang membawa video ini angguk-angguk saja ya, seakan-akan tahu bahasa Arab dan tahu bahasa kitab Mazmur begitu ya. Padahal sejatinya ya kita bisa lihat bagaimana orang ini menyampaikan kenaifan yang nyata. Nah, ikhwafillah, ternyata kalau misalkan kita melihat video orang ini sejatinya selalu menyinggung-nyinggung Islam ya. Kita akan lihat terlebih dahulu nih salah satunya ya. Ini salah satunya nih. Orang ini selalu menyinggung Islam. Katanya Islam itu agama sempurna. Sempurna dari mananya? Nah, kita putar ya, ikhwah. Baik. Jikalau Islam itu agama sempurna, harusnya di dalam agama Islam harus ada kepastian masuk surga. Nah. Tapi tidak ada kepastian masuk surga. Itu hanya ada di dalam kekristenan, di dalam Yesus Kristus. Nah, sempurnanya di mana? Baik. Saya belum menemukan sempurnanya di mana. Apakah sempurnanya itu masalah kitabnya atau masalah imannya, masalah agamanya, atau masalah gedungnya? Baik. Nah, coba sempurnanya di mana? Jadi kalau saya katakan bahwa justru yang sempurna itu adalah Alkitab dan Yesus Kristus.
Alkitab adalah firman Tuhan, satu-satunya firman Tuhan. Di luar Alkitab bukan firman Tuhan. Nah, orang ini menyinggung kepada Islam. Katanya sempurnanya di mana Al-Quran? Karena dalam Al-Quran tidak ada konsep keselamatan. Nah, jadi kalau misalkan awamnya seperti ini, Anda mengklaim bahwa dalam Islam tidak ada konsep keselamatan. Justru dalam Islam itu sangat banyak bertebaran ayat Al-Quranul Karim bahwa umat Islam, orang yang beriman, itu oleh Allah akan diselamatkan. Banyak sekali ayatnya, ya ikhwah. Kami seringkali membacanya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ini salah satu dari sekian banyaknya ayat. Sesungguhnya orang yang beriman melaksanakan amal soleh, maka itu termasuk orang-orang yang terbaik, manusia yang terbaik di sisi Allah. Bahkan orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Banyak sekali ayat bertebaran dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya, kenapa orang ini malah bertanya seperti ini? Karena memang berangkat dari ketidaktahuan, atau dia tahu ayat Al-Quran itu banyak konsep keselamatannya, tetapi karena hatinya tertutup, matanya kemudian tidak bisa melihat kebenaran, telinganya pun juga tertutup dari kebenaran, ya apa boleh buat. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarin ghishawah, ada tutup-tutup. Baik. Kita di sini akan mencoba bertanya kepada ChatGPT, ya ikhwah. Kalau misalkan Anda ingin jawaban yang sangat objektif, baik, kita akan lihat bagaimana jawaban dari ChatGPT terkait sempurnanya Islam dan terkait bagaimana kesempurnaan dalam keyakinan Anda. Karena Anda sudah nyinggung kepada ajaran Islam. Baik, kita akan tanyakan saja. Wahai ChatGPT, mohon dijawab dengan lantang, jelas, tegas, dan sangat simpel. Kalau misalkan di satu negara tidak ada hukum kecuali hukum Islam dan hukum Kristen. Jadi merujuk kepada dua kitab, kitab Al-Quran dan kitab Bible. Kalau misalkan ingin menerapkan hukum yang secara komprehensif, yang mengatur bagaimana muamalah, bagaimana cara untuk menjadi atau menegakkan sebuah keadilan di satu negara, maka kira-kira antara hukum Islam dan hukum Kristen, pilih yang mana? Yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh. Secara umum, hukum Islam dikenal lebih komprehensif karena mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam hal kenegaraan, kehidupan individu, maupun penegakan keadilan. Sementara itu, hukum Kristen lebih fokus pada aspek moral dan spiritual, meskipun ada juga prinsip-prinsip keadilan. Jadi, dalam konteks menyeluruh, hukum Islam cenderung lebih komprehensif. Mohon dijawab dengan singkat dan padat saja, bila mana ada satu negara ingin menegakkan hukum agar terciptanya keadilan, agar terciptanya keamanan, untuk bagaimana supaya berkehidupan sosial dengan baik, bermasyarakat dengan baik, kemudian bagaimana mengatur individu, mengatur diri dengan Tuhan, dan bagaimana berkehidupan bernegara, kemudian mengatur politik dan lain sebagainya. Kira-kira antara Al-Quran dan Bible lebih komprehensif mana ajarannya, kemudian misalkan ada hukum-hukumnya, itu bagaimana? Lebih komprehensif mana? Secara singkat, Al-Quran lebih komprehensif karena mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk tata negara, hukum, sosial, dan spiritual. Sementara itu, Bible lebih menekankan aspek moral dan spiritual dengan fokus yang lebih terbatas pada aspek-aspek tertentu. Jadi, Al-Quran umumnya dianggap lebih menyeluruh. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan, kalau misalkan di satu negara menggunakan hukum yang ada di Bible, kemudian untuk menjerat orang-orang, misalkan kartel, narkoba, kemudian pembunuhan, kemudian pencurian, di mana negara tersebut melakukan kejahatan yang sangat luar biasa, kira-kira tepat tidak untuk menegakkan hukum secara Bible, atau lebih tepatnya Al-Quran? Dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan serius seperti narkoba, pembunuhan, dan pencurian, Al-Quran cenderung lebih rinci dalam menetapkan hukum pidana dan sanksi dengan aturan yang spesifik dan terpadu. Sementara itu, Bible lebih fokus pada prinsip moral dan nilai-nilai spiritual yang mungkin tidak selengkap dalam aspek hukumnya. Jadi, untuk penegakan hukum yang terstruktur dan komprehensif, Al-Quran umumnya dianggap lebih tepat. Oke, terima kasih jawabannya. Dan saya minta contoh, ada negara di dunia, misalkan ada enggak di dunia ini yang menerapkan hukum sesuai dengan Bible, atau misalkan ada enggak di dunia ini yang menerapkan hukum dengan Al-Quran?
hukum berdasarkan Bible contohnya bisa ditemukan di beberapa komunitas kecil atau negara bagian di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip-prinsip agama Kristen dalam hukum mereka meskipun tidak sepenuhnya berdasarkan Bible. Sementara itu, untuk penerapan hukum Al-Quran, negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan sebagian negara di Timur Tengah menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, termasuk dalam aspek pidana dan kenegaraan. Jadi, ada contoh konkret untuk keduanya, meskipun skala dan penerapannya berbeda-beda. Contohnya misalkan di negara mana yang menggunakan seluruhnya dengan hukum Bible. Seluruhnya. Secara keseluruhan, tidak ada negara modern yang menerapkan hukum secara penuh berdasarkan Bible dalam semua aspek kehidupan. Beberapa komunitas atau wilayah kecil mungkin menerapkan nilai-nilai Kristen dalam hukum mereka, tetapi tidak ada negara yang sepenuhnya menggunakan hukum Bible seperti yang diterapkan dalam Al-Quran. Negara-negara yang menerapkan hukum berbasis agama umumnya menggunakan hukum Islam secara menyeluruh, bukan hukum Kristen. Oke, berarti kita bisa menarik kesimpulan kalau misalkan ditarik lagi kepada sistem terkait hukum, kemudian konteks dalam individu beribadah kepada Tuhan, dalam kenegaraan, kemudian muamalah dan lain sebagainya, berarti itu lebih lengkap Al-Quran. Betul, secara umum dapat disimpulkan bahwa Al-Quran memang memberikan panduan yang lebih lengkap dan menyeluruh, baik dalam aspek hukum, ibadah, kenegaraan maupun amalah. Sementara itu, Bible lebih menekankan pada nilai-nilai moral dan spiritual, meskipun tidak selengkap Al-Quran dalam cakupan aspek-aspek tersebut. Oke, terima kasih. Karena memang dalam Al-Quran juga ada nilai-nilai moral dan spiritualnya. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, senang bisa membantu. Kalau ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya lagi ya. Nah, jadi ini bukan saya yang menjawab, tapi ChatGPT. Anda ingin menyalahkan ChatGPT, ya silakan. Jadi hemat kami ChatGPT juga di sini terasa objektif begitu kira-kira. Jadi kalau misalkan Anda bertanya menyeluruhnya, sempurnanya dari mana? Nah, salah satunya bisa dijawab dengan ChatGPT ini begitu ya. Baik, alhamdulillah begitu sudah bisa kami sampaikan. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.